Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Nama saya Aris Nur Sadeda Rahab, NIM 1731510069. Mahasiswa dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah pengertian manajemen strategi dan unsur-unsur manajemen strategi. Pengertian manajemen strategi berbicara mengenai manajemen strategi tidak lepas dari dua kata yang melingkupinya, yaitu manajemen dan strategi. Masing-masing kata tersebut mempunyai makna dan pengertian sendiri-sendiri. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu stratogas, yang artinya ilmu para jenderal untuk memenangkan suatu pertempuran dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Makna lain dari strategi adalah 5, yaitu 1. Strategi sebagai satu perencanaan atau plan. 2. Strategi sebagai lompatan atau play. 3. Strategi sebagai pola atau pattern. 4. Strategi sebagai pengambilan posisi atau position. 5. Strategi sebagai persepsi atau perception. Sedangkan manajemen sebagaimana diketahui merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya mengandung usaha, planning, organizing, staffing, coordination, dan controlling. Pekerjaan orang lain untuk mencapai suatu atau lebih tujuan. Manajemen bisa didefinisikan sebagai fungsi manajer, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Jadi, dapat dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses, merupakan suatu cara sistematik yang sudah ditetapkan untuk melakukan kegiatan. Dengan merujuk pada definisi di atas, maka manajemen berarti suatu proses yang menekankan keterlibatan dan aktivitas yang saling terkait untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Jadi, secara umum pengertian atau definisi manajemen strategi dalam khasnah literatur ilmu manajemen memiliki cangkupan yang luas dan tidak ada suatu pengertian yang dianggap baku. Itulah sebabnya definisi manajemen strategi berkembang luas tergantung pemahaman ataupun penafsiran seseorang. Menurut Hadari Nawawi, pengertian yang ketiga, manajemen strategi adalah arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan strategi yang efektif untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Pengertian ini dikenakan bahwa arus keputusan dari para pimpinan organisasi atau kadinas, kepala sekolah, dan tindakan berupa pelaksanaan keputusan harus menghasilkan satu atau lebih strategi sehingga dapat memilih yang paling efektif atau yang paling handal dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Pengertian yang keempat, manajemen strategi adalah perencanaan berskala besar, disebut perencanaan strategi yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh atau disebut visi, dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif atau disebut misi dalam usaha menghasilkan suatu perencanaan operasional yang berkualitas dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan atau disebut tujuan strategi dan berbagai sasaran atau tujuan operasional organisasi. Dari 4 pengertian tersebut terdapat beberapa aspek yang penting antara lain. Yang pertama, manajemen strategi merupakan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, keputusan yang ditetapkan bersifat mendasar dan menyeluruh, yang berarti berkenaan dengan aspek-aspek yang penting dalam kehidupan sebuah organisasi, terutama tujuan dan cara
melaksanakan atau cara mencapainya. Yang ketiga, pembuatan keputusan tersebut harus dilakukan atau sekurang-kurangnya melibatkan pimpinan puncak atau kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama pada keberhasilan atau kegagalan organisasinya. Yang keempat, pengimplementasian keputusan tersebut sebagai strategi organisasi untuk mencapai tujuan strateginya dilakukan oleh seluruh jajaran organisasi atau warga sekolah. Seluruhnya harus mengetahui dan menjalankan peranan sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Yang kelima, keputusan yang ditetapkan manajemen puncak atau kepala sekolah harus diimplementasikan oleh tujuan warga sekolah dalam bentuk kegiatan atau pelaksanaan pekerjaan yang terarah pada tujuan strategi organisasi. Pengertian manajemen strategi ada 4. Pengertian pertama bahwa manajemen strategi adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Pengertian manajemen strategi yang kedua adalah usaha manajerial menumbuh kembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksploitasi peluang yang muncul guna mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan. Dari pengertian tersebut, terdapat konsep yang secara relatif luas dari pengertian pertama yang menekankan bahwa manajemen strategi merupakan usaha untuk manajerial menumbuh kembangkan kekuatan organisasi yang mengharuskan kepala sekolah dengan atau tanpa bantuan manajer bawahannya, yaitu wakasek, pembina OSIS, kepala tata usaha, untuk mengenali aspek-aspek kekuatan organisasi yang sesuai dengan misinya yang harus ditumbuh kembangkan guna mencapai tujuan strategi yang telah ditetapkan. Untuk setiap peluang atau kesempatan yang terbuka harus dimanfaatkan secara optimal. Pengertian yang ketiga, manajemen strategi adalah arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan strategi yang efektif untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Pengertian ini berdasarkan pengertian dan karakteristiknya dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi memiliki beberapa dimensi atau bersifat multidimensional. Dimensi-dimensi dimaksud adalah: yang pertama, dimensi waktu dan orientasi masa depan. Manajemen strategi dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensi suatu organisasi berpandangan jauh ke masa depan dan berperilaku proaktif dan antisipatif terhadap kondisi masa depan yang diprediksi akan dihadapi. Antisipasi masa depan terus dirumuskan dan ditetapkan sebagai visi organisasi yang akan diwujudkan 25-30 tahun lebih dari masa depan. Visi dapat diartikan sebagai kondisi ideal yang ingin dicapai dalam eksistensi organisasi di masa depan. Sehubungan dengan itu, Loni Helgerson yang diikuti oleh Salusu dalam bukunya Hadari Nawawi mengatakan bahwa visi adalah gambaran kondisi masa depan dari suatu organisasi yang belum tampak sekarang tetapi merupakan konsepsi yang dapat dibaca oleh setiap orang atau anggota organisasi. Visi memiliki kekuatan yang mampu mengundang, memanggil, dan menyerukan pada setiap orang untuk memasuki masa depan. Visi organisasi harus dirumuskan oleh manajemen puncak organisasi. Visi merupakan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dicapai, berikut rincian dan instruksi setiap langkah untuk mencapai tujuan. Suatu visi dikatakan efektif jika sangat diperlukan dan memberikan kepuasan, menghargai masa lalu sebagai pengantar masa depan.
Masih dalam Hadari Nawawi, menurut Kotler yang juga diikuti oleh Salusu, dikatakan bahwa visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan. Kebutuhan yang dapat ditanggungi kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita masa depan, sehingga secara sederhana visi organisasi dapat diartikan sebagai sudut pandang ke masa depan dalam mewujudkan tujuan strategi organisasi yang berpengaruh langsung pada misinya sekarang dan di masa depan. Sehubungan dengan itu, misi organisasi pada dasarnya berarti keseluruhan tugas pokok yang dijabarkan dari tujuan strategi untuk mewujudkan visi organisasi. Yang kedua, dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal adalah kondisi organisasi non-profit atau pendidikan pada saat sekarang, berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang harus diketahui secara tepat. Untuk itu perlu dilakukan dengan evaluasi diri, antara lain dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan perhitungan-perhitungan statistik, menggunakan data kuantitatif yang tersedia di dalam sistem informasi manajemen atau SIM. Namun kerap kali data kuantitatif tidak memadai karena lemahnya SIM dalam mencatat, mencari, melakukan penelitian, dan mengembangkan data pada masa lalu. Oleh karena itu, evaluasi diri tidak boleh tergantung sepenuhnya pada data kuantitatif, karena dapat juga dilakukan dengan analisis kualitatif dengan menggunakan sebagai informasi kualitatif atau sebagai data kuantitatif dan sebagai lagi data kualitatif. Untuk analisis kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Dimensi lingkungan eksternal pada dasarnya merupakan analisis terhadap lingkungan sekitar organisasi atau sekolah yang terdiri dari lingkungan operasional, lingkungan nasional, dan lingkungan global yang mencakup berbagai aspek atau kondisi, antara lain kondisi politik, ekonomi, budaya, kemajuan dan pengembangan ilmu dan teknologi, adat istiadat, agama, dan lain-lain. Pengimplementasian manajemen strategi perlu mengidentifikasi dan mendayagunakan kelebihan atau kekuatan dan mengatasi hambatan atau kelemahan organisasi. Yang ketiga, dimensi pendayagunaan sumber-sumber. Manajemen strategi sebagai kegiatan manajemen tidak dapat melepaskan diri dari kemampuan mendayagunakan sebagai sumber daya yang dimiliki, agar secara terimplementasi dalam fungsi-fungsi manajemen ke arah tercapainya sasaran yang telah ditetapkan di dalam setiap renov. Dalam rangka mencapai tujuan strategi, melakukan pelaksanaan misi untuk mewujudkan visi organisasi atau sekolah. Sumber daya yang ada terdiri dari sumber daya material, khususnya berupa sarana dan prasarana. Sumber daya finansial dalam bentuk alokasi dana untuk setiap program. Sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan sumber daya informasi. Semua sumber daya ini dikategorikan dalam bentuk sumber daya internal yang dalam rangka evaluasi diri atau analisis internal harus diketahui dengan tepat kondisinya. Yang keempat, dimensi keikutsertaan manajemen puncak atau pimpinan. Fungsi dan keunggulan dan manfaat manajemen strategi. Konsep-konsep strategi selalu saja memperoleh perhatian serius di dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi terlibat lebih dari satu elemen pembentuk keadaan internal dan juga berbagai penampilan organisasi sejenis lainnya sebagai kompetitor. Di sini dalam buku ini adalah hendak dikemukakan fungsi manajemen strategi. Bila decision making dan planning merupakan fungsi dari manajemen, maka begitu juga peranan pengambilan keputusan strategi, perencanaan strategi kepada manajemen strategi. Pertama, manajemen strategi bertugas membuat keputusan strategi yang menggolkan ketetapan tujuan dan sasaran. Kemudian manajemen strategi pun menetapkan apa yang sebaiknya dilakukan untuk masa mendatang.
dan lantas menentukan siapa-siapa yang melakukan serta bagaimana tindakannya. Setelah ini, manajemen strategi meninjau menggerakkan aktivitas operasional total pihak-pihak yang bertanggung jawab yang terlibat dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Demikian materi yang telah saya sampaikan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.